warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah, masyaallah la yasrifus su'a illallah, masyaallah wa ma bikum bi ni'matin fa minallah, masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahinun bi'aqibah tudhabu yawmas sabi' yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Amma ba'du, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seminggu yang lalu bahkan Pak Gunawan ini ketika mau nikahnya minta pendapat dari saya. Waktu itu di Blok I, bapaknya belum di sini. Saya menguruskan sama Pak Ngaliman yang alhamdulillah sampai 2-3 anak sekarang masih ngaku kepada saya sebagai orang tuanya. Jadi dipinta pendapat oleh beliau. Mudah-mudahan beliau sebagai ahli surga Allah Subhanahu wa taala yang bisa membimbing anak istrinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat ketika dia sholat berjamaah, anak yang laki-lakinya di bawah, kita ente disuruh sholat, namanya ijab ya, suruh sholat di sampingnya, di sebelahnya, karena anak akan menurut kepada bapaknya kalau bapaknya ikut sholat. Jadi sekarang contoh yang utama itu adalah orang tua. Orang tua yang menjadi contoh, karena sekarang banyak yang menjadi contoh tapi susah menjadi contoh. Misalkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi contoh bagi kita untuk selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, al-ghulamu murtahinun bi'aqiqah, atau kullu mauludin bi'aqiqah. Al-ghulamu murtahinun bi'aqiqah tudbahu yaumas sabi' yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Kewajiban Pak Gunawan, kalau anak yang dilahirkan sebagai rungguhan atau gadean, maka Pak Gunawan alhamdulillah rasa syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada kita hari ini bahwa Pak Gunawan sudah punya anak yang ketiga. Tadi yang sudah diberi nama, namanya Nadia Rumaisyah. Nah, bahwa itu adalah anak sah Pak Gunawan, bukan anak haram, tapi anak sah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kepada kita, al-ghulamu murtahinun, anak yang dilahirkan maka disembelihlah hari ke-7. Apa yang dibeli? Kambing. Kambing atau sapi?
Saya punya sapi Ustaz, nggak bisa. Akikoh disembelih sapi. Kalau sapi nanti daftar ke Pak Udin, itu Idul Adha. Kalau akikoh itu Rasulullah memberikan contoh adalah kambing. Laki-laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1 yang sehat. Kenapa akikoh? Apa akikoh? Akikoh itu adalah penyembelihan. Apa hukumnya akikoh? Biasanya kan ada orang Ustaz, kalau belum akikoh gak boleh kurban. Sebaliknya, kalau belum kurban tidak boleh akikoh. Akikoh adalah sunnah yang disunnahkan kepada orang tua. Jadi bapaknya yang mempunyai hak untuk memberikan akikoh. Tapi kalau orang tuanya pun punya uang, Bu, Pak. Kalau tidak punya uang, bagaimana kalau tidak punya uang? Ya kalau punya uang, tidak apa, Allah akan mengampuni pada beliau. Tapi kalau tidak bisa punya uang, tapi mobil bisa dibeli, motor udah 10 motornya, tapi akikah udah pernah, kurban udah pernah, itu terlalu. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lahu sa'atun falyudhi fala yaqrabanna musallana. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikala kita mempunyai rizki lebih tetapi tidak menyembelih baik kurban ataupun akikoh, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 hari setelah kelahiran. Para ulama menyatakan ada boleh 7 hari atau 14 hari atau 21 hari atau sebelum balik. Kewajiban orang tua. Bagaimana kalau sudah balik tapi orang tuanya belum ada uang? Tutupkan kalendernya. Nanti kalau punya uang tahun mana saja, yang penting kita ada niat untuk mengakikohkan. Jadi akikoh itu 1 kali. Kalau kurban bukan 1 kali. Kurban itu boleh tiap tahun. Ya Bu ya, nah, seperti Pak Santoso, saya lihat tiap tahun beliau ini kurbannya, tuh Pak Robin daftar setiap tahun. Nah, besok panitia yang kurban atau ustadznya yang kurban, mudah-mudahan ustadz juga besok memberikan rezeki untuk kurban. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang nanya ke saya, bagaimana kalau kurban atau akikoh boleh mengambil dagingnya? Boleh, itu sudah diatur oleh para ulama, sehingga sudah dipraktekkan oleh Pak Udin dan kawan-kawan. Kalau melebihi tidak boleh, kalau mengurangi Pak Udin juga tidak boleh, karena sudah ada aturannya. Boleh mengambil syarat hanya untuk syarat saja. Tetapi kalau akikoh, kalau kurban wajib dengan nadar, itu tidak boleh mengambil dagingnya sedikit pun. Itu harus diikhlaskan. Karena nadar itu adalah salah satu kurban yang wajib dilaksanakan. Jadi nadar wajib harus dilaksanakan ketika kita mempunyai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kewajiban ibunya atau ayahnya. Di dalam kitab Tuhfatul Atfal, kitab Al-Quran, dijelaskan bahwa ada 3 hal yang harus kita laksanakan. 1, ayyusamma idza wulid,
berikan nama kepada anak-anak kita. Kedua, fal yuhsin adabahu, berikan pendidikan kepada anak kita. Yang ketiga, fal yatazawwaz ila balad, hakul walad alal walid talatun. Yang pertama, ayyuhsin adabah, beri nama yang bagus. Alhamdulillah diberi nama yang bagus, namanya Nadia Rumais. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, yang berbakti kepada Allah, berbuat baik terhadap orang tuanya. Ada pendapat Ustaz, apa arti sebuah nama? Nama itu doa apa? Bagus. Yang menjabat jadi bupati sekarang namanya tidak ada. Apakah mau dipilih gak? Namanya tidak ada. Bupati sekarang atau wali kota sekarang tidak ada nama. Tidak akan dipilih karena tidak ada namanya. Karena nama itu adalah doa. Berilah nama yang baik, yang bagus, yang menurut kita bagus, atau nama kampung seperti Aceh Darus itu nama kampung gitu, bukan nama Al-Quran. Muhammad Mukorrobin itu nama kampung, jadi itu orang kampung, jadi anak kampung, bukan anak kota. Kalau Gunawan itu anak kota, orang kota. Bagaimana jadi orang kota? Yang kedua, fal yuhsin adabahu, berikanlah pendidikan. Kami para guru-guru menerima anak-anak pendidikan TPQ karena anak-anak bisa sholat, bisa baca Quran di mana? Di TPQ, Pak. Sekolah tidak bisa, sekolah mengulang. Tapi TPQ anak bisa sholat fardu kifayah. Coba kelas saya tanya aja fardu kifayahnya sholat jenazah, pasti akan bisa karena dipelajari di sekolah tentang sholat jenazah, sholat mayat, baik untuk perempuan, niat mayit perempuan, usolli ala hadihil mayyitati. Kan beda dengan laki-laki. Laki-laki usolli ala hadal mayyit udah beda. I'rab yang khobar udah beda. Itulah anak santri. TPA mendidik anak untuk bisa jadi orang yang berguna. Jangan menyepelekan TPA, karena di TPA lah anak kita bisa sholat, karena anak kita bisa ngaji, karena anak kita mempunyai pendidikan akhlak yang benar di TPA. Makanya pendidikan, Bu, kalau tidak sanggup pasrahkanlah ke kami. Alhamdulillah ibu-ibu guru hari ini sudah 20 berapa, Bu? Anak-anak 24 santri baru pendidikan tahun 2024. Alhamdulillah guru kami sebanyak 7 orang ini semuanya mendapat sertifikat dari kota, semuanya mendapat pendidikan. Kiainya Kiai Haji Rauf, beliau adalah guru kami. Setiap tahun ada sertifikat untuk guru, bukan untuk anak saja, untuk guru-guru diberikan sertifikat bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, bagaimana cara mendidik anak yang baik. Jadi sekarang guru-gurunya pun sudah diberikan sertifikat oleh pemerintah Kota Batang berkat pendidikan Pak Rudi. Yang ketiga, terakhir, fal yatazawwaz ila balad. Kalau punya anak perempuan, nikahkan. Yang sudah besar yuk, jangan anaknya suka bawa laki-laki ke rumah, atau perempuan bawa laki-laki, atau laki-laki bawa perempuan ke rumahnya tanpa seizin orang tua. Banyak sekarang orang tua anaknya akal-akalan mau les, padahal les membuat anak. Ini sangat bahaya bagi kita semua. Jadi kalau punya anak
Yang sudah besar pasang so tikahkan, ya tikahkan sudah balik, sudah ada calonnya. Makanya saya semuanya sudah 2 alhamdulillah ditikahkan, tidak resepsi tak. Yang penting dah nikah dulu. Resepsi nanti kalau ada punya uang nanti belakang. Yang penting anak-anak ditikahkan agar menjauhkan dari fitnah dunia. Kalau laki-laki agak enak punya anak laki-laki sudah parogin, laki masih kecil. Kalau perempuan saya perempuan 3 semua, saya sering ngomong sama Pak RW. Karena Pak RW Kahfi ini perempuan, dua-duanya anaknya perempuan. Sering seperti bawa telur kuning-kuningnya, saking takut-takutnya perempuan membuat air di keluarga kita. Mudah-mudahan tausiah kepada Pak Gunawan, Pak. Yang pertama, anak harus diberikan pendidikan, ya. Anak masukkan ke dalam pendidikan agama, yang dimana di dasar di dalam agama itu akan mendidik anak kita menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Diberi nama alhamdulillah, dan al-gulamu mudatahin bi akikoh. Akikoh ini adalah penyembelihan. Alhamdulillah Pak Gunawan sudah nyembeli kambing, hari ini sudah dicukur, sudah diberikan nama. Insya Allah Pak ada sate nanti untuk kita semua karena sudah disembelikan kambing. Terima kasih kepada semuanya. Doanya wabil khusus kepada Ananda Nadia Rumaisa binti Gunawan Adi Purnama, selamat atas kelahiran yang ketiga ya Bu Gunawannya. Sebentar lagi juga Pak Ustadz saya mau 5 katanya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya doakan Pak Gunawan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah kesalahan kami, kesalahan para pemimpin kami, kesalahan para orang tua kami. Ya Allah, masukkanlah kami, keluarga kami, ibu bapak kami, golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah kami, istri-istri kami, jadikanlah keluarga kami sebagai pemimpin yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan jadikan penyejuk hati bagi keluarga kami. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan.
dan ihdinas shiratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.